Kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Aceh Tenggara memasuki babak baru. Meski pelaku yang bernama Ardian Syah Putra masih diburu pihak kepolisian, namun ibu pelaku sangat menginginkan anaknya segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Benarkah pembantaian yang dilakukan Ardian Syah Putra ada kaitannya dengan harta warisan? Inilah sorotan kasus Kabar Utama Pagi selengkapnya untuk Anda. Benar ini permasalahan ini masalah harta warisan. Warisan itu. Peristiwa pembunuhan yang terjadi di wilayah Aceh Tenggara, tepatnya di Desa Uning Sikuguri, Kecamatan Babul Rahman ini sudah memiliki titik terang. Siapa pelaku pembunuhan berantai ini pun kini mulai terkuak. Pelaku itu adalah Ardian Syah Putra, 22 tahun, yang tercatat sebagai warga Pegunungan Kompas, Desa Alur Baning, Kecamatan Babul Rahmah, Aceh Tenggara. Kasus pembantaian yang dilakukan Ardian Syah Putra ini terjadi pada Senin 16 Juni 2025. Saat itu, pelaku tanpa diketahui maksud dan tujuannya membantai 6 orang secara sadis. Pelaku tidak hanya membantai korban di dalam rumah saja, namun pelaku pun dengan tega melakukan aksi kejinya di dalam warung korban. Kebiadaban pelaku sangat terlihat ketika polisi melakukan olah TKP di rumah semua korban. Dalam pembantaian ini, tampaknya pelaku tidak pandang bulu. Semua yang terlihat dan menjadi target langsung dibantainya. Korban tewas dalam peristiwa itu antara lain Nayan, 50 tahun, Elvi, 16 tahun, Laura, 13 tahun, Dayat, 26 tahun, dan Fajri yang masih berusia 2 tahun pun tak luput jadi korban pembunuhan lelaki biadab ini. Matiah, 51 tahun, kini alami kondisi kritis di rumah sakit. Informasi kepolisian yang mengatakan jika pelaku dengan korban masih mempunyai hubungan keluarga ternyata benar adanya. Hal ini diperkuat pernyataan ibu pelaku yang mengatakan jika korban adalah paman dan juga sepupu pelaku. Yang menjadi korban ini apa hubungannya dengan ibu? Itu abang, paman dari anakku, kandung kayak gitu. Pamannya, aku cekcoknya sama pamannya nggak tahu, kurang ngerti aku. Nggak ada sama dia. Inilah detik-detik pelaku mulai melakukan aksi pembunuhan berantainya. Pelaku pertama kali mendatangi rumah korban Aura, 16 tahun, dan Fazri, 2 tahun. Saat itu keduanya sedang berada di dalam rumah. Tiba-tiba pelaku masuk ke dalam rumah dan langsung menyerang keduanya. Ironisnya pelaku langsung melayangkan parangnya ke bagian tubuh dua korban ini. Jadi Bu, yang kecil yang 2 orang itu yang dia bunuh itu siapa dia? Itu yang kecil tuh, yang 2 tuh itu sepupu, anak adik dari aku gitu. 3 perempuan 2, yang anak laki 1 kecil. Dengan dirasuki pikiran yang tidak sehat, pelaku pun kembali melakukan aksinya di rumah kedua. Di dalam rumah ini berisikan korban yang bernama Elvi, 16 tahun. Entah apa yang merasuki otak pelaku, dengan tega dan sadis, pelaku langsung menyerang korban dengan senjata yang digenggamnya. Alhasil korban mengalami luka sabetan parang di bagian kepala dan leher. Tidak berhenti sampai di situ. Usai melakukan aksi di rumah korban sebelumnya, pelaku langsung bergegas menuju kediaman Nayan, 50 tahun, dan Dayat, 26 tahun. Dalam serangkaian aksi kejam ini, keduanya langsung tewas di tempat.
Pelaku kembali melakukan aksi pembantaian ini ke rumah korban selanjutnya. Matiah, 51 tahun, harus mengalami luka serius akibat serangan Ardian Syahputra. Warga yang mengetahui jika Matiah turut menjadi korban pembantaian saat itu langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sahudin Kutacane untuk mendapatkan perawatan intensif. Warga yang geram dengan aksi keji pelaku langsung membakar sebuah sepeda motor yang ditinggal terparkir oleh pelaku. Dengan adanya kejadian ini, sang ibu pelaku sangat menyayangkan peristiwa yang dilakukan anaknya. Bagaimana tidak, selama 20 tahun, Sanimah sudah tidak lagi berkomunikasi dengan pelaku, dikarenakan kehidupan Ardian Syahputra kini tinggal bersama sang ayah. Udah lama aku terpisahnya, aku hampir 20 tahun gitu kan. Berpisahnya bersama anak-anakku. Dia tinggal sama ayahnya di pergunungan di Kompas gitu. Gak pernah aku jumpa lagi sama dia. Kasih kadang-kadang sebentar dia pulang ke rumah neneknya, sebentar kasih dia di pengakuan itu enggak lagi. Dan inilah penampakan lokasi pembantaian itu. Dilihat dari lokasi tewasnya korban, sungguh pelaku melakukan pembantaian ini dengan membabi buta. Tidak hanya di dalam rumah, pelaku pun dengan tega melakukan aksi pembunuhan ini di dalam warung korban. Sanimah saat ini sangat mengharapkan Ardian Syahputra yang merupakan pelaku tunggal peristiwa berdarah yang terjadi di Aceh Tenggara ini dapat segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian agar sebab terjadinya peristiwa ini semakin jelas. Ardian, anakku putra, terus kau serahkan dirimu nakku, biar nggak resah aku nakku, secepatnya kau serahkan dirimu nakku ke polisi nakku, biar nggak kau pun di gunung sana nakku, di mana ke tempat nakku, secepatnya kau serahkan dirimu, mamakmu resah nakku, cepatnya kau datang kemari, biar tahu aku nakku di mana tempatmu berada nakku. Ibu pelaku pembunuhan berantai ini pun membantah jika peristiwa berdarah ini dikaitkan dengan persoalan warisan yang ada di dalam lingkungan keluarga pelaku. Benar ini permasalahan ini masalah harta warisan. Bukan, itu tidak benar masalah warisan, itu nggak ada benar. Masalah dia wafat ataupun dibilang orang dia kesurupan itu aku nggak tahu, itu nggak benar. Waktu kecil dia nggak ada kayak gitu. Dia sehat. Ada wilayah itu. Hingga kini, polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku.